Saya tidak mau menjadi korban kekerasan dan tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Kalau ini sudah tumbuh dalam diri kita pribadi, kesadaran itu, kita akan melakukan berbagai hal. Supaya Mengenal Arifatul Choiri Fauzi, Menteri PPPA yang punya rekam jejak panjang di NU. Arifah Fauzi merupakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabinet Merah Putih yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto. Lahir di Bangkalan, Madura pada 28 Juli tahun 1969. Arifah menempuh pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Sebelum menjadi menteri, Arifah memiliki rekam jejak panjang di organisasi Nahdlatul Ulama NU. Mulai dari Ketua Umum IPPNU, Sekjen Fatayat NU, Sekjen Muslimat NU, hingga Ketua Umum PP Muslimat NU. Pada 21 Oktober 2024, Arifah resmi dilantik sebagai Menteri PPPA untuk mengemban tugas memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Selama berkarir, ia dikenal konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan nasional. Selain aktif di pemerintahan, Arifah juga banyak terlibat dalam kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan sebagai bagian dari komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ketika regulasi ini juga harus diimplementasikan, dan implementasi ini juga harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Jadi kami berharap dengan peringatan Hari Anak, dengan banyaknya kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak kita saat ini, kita bisa melihat dari dua sisi. Jadi kasus ini semakin banyak, sisi positifnya adalah bahwa kampanye kami untuk mereka berani berbicara ini berhasil. Jadi orang tidak takut lagi untuk menyampaikan bahwa dia sebagai korban atau melihat keluarganya sebagai korban. Karena dengan si korban melaporkan, satu, kita melakukan penanganan, penjangkauan, pendampingan lebih cepat. Yang kedua adalah kita mencegah calon-calon korban kekerasan lainnya. Karena si pelaku ini kan berjalan terus gitu. Tapi dengan adanya laporan, kemudian si pelaku ini bisa segera diamankan, ini membuat geraknya jadi terbatas sehingga semakin banyak anak yang terlindungi. Di sisi yang lain, ada kepercayaan masyarakat semakin tinggi bahwa ketika dia melapor maka persoalan ini bisa diselesaikan. Ini hal positif dari banyaknya kasus yang sekarang ini. Tapi dari sisi yang lain, ini menjadi alarm buat kita bahwa kekerasan, kejahatan semakin dekat dengan lingkungan kita, sehingga ini butuh ada kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk menjaga. Saya sering menyampaikan statement yang sering disampaikan oleh Cinta Laura. Saya tidak mau menjadi korban kekerasan dan tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Kalau ini sudah tumbuh dalam diri kita pribadi, kesadaran itu, kita akan melakukan berbagai hal. Supaya saya tidak menjadi korban, maka apa yang harus diperkuat dalam diri saya? Supaya saya tidak menjadi korban pelaku kekerasan, maka apa yang harus saya antisipasi dalam diri saya? Kalau ini dalam diri pribadi sudah terbangun, kemudian dia akan mentransfer ini di lingkungan keluarga, kemudian kepada masyarakat, saya yakin ini adalah sebuah pencegahan yang tumbuh dari hati masing-masing. Dan ini memang tidak mudah gitu. Sehingga di peringatan Hari Anak ini, berbagai upaya yang kami lakukan adalah menumbuhkan kesadaran bahwa ayo kita jaga anak-anak kita, anak-anak keluarga kita, anak-anak masyarakat kita. Ini adalah anak-anak Indonesia yang harus dijaga bersama-sama. Kalau strategi yang kami lakukan banyak sekali ya. Yang pertama dari regulasi-regulasi, karena memang sesuai dengan Perpres 186 bahwa bagaimana kami membuat regulasi dan kebijakan untuk penguatan pemberdayaan perempuan, kemudian perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Kemudian kami mengkoordinasikan kepada kementerian lembaga bagaimana regulasi ini kemudian diterapkan di masing-masing kementerian lembaga. Dan yang berikutnya kita juga diberikan
tambahan kewenangan untuk menangani korban-korban kekerasan yang bertingkat ya. Jadi kalau kekerasan itu kasusnya terjadi di tingkat kabupaten, maka itu menjadi wilayahnya kabupaten. Kalau itu terjadinya di tingkat provinsi, maka itu menjadi wilayahnya provinsi. Yang menjadi kami tangani adalah lintas provinsi atau lintas kabupaten ke provinsi atau tingkat internasional, atau kasus-kasus yang viral itu baru kami tangani bersama. Jadi setiap ada kasus-kasus ini akan ditangani oleh daerah masing-masing, tapi selalu berkoordinasi dengan kami. Nah, itu salah satu strateginya. Kemudian yang kedua adalah dari lembaga-lembaga yang kami miliki. Kami punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di situ ada edukasi, ada konseling yang dilakukan oleh teman-teman dari berbagai dinas, kemudian mempersilahkan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan konseling. Kita punya relawan, kita punya beberapa kerja-kerja di tingkat grassroots yang memperkuat, membangun kesadaran bagaimana bahwa penguatan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ini hanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, tentu saja kami mengingatkan saya juga sebagai orang tua bahwa mengasuh anak bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu punya peran yang sama bagaimana memberikan pengasuhan yang baik dan tepat untuk anak-anak kita. Anak-anak bukan hanya butuh secara materi, rumah, makan, ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pendekatan secara psikologis untuk anak-anak kita. Mungkin sekarang waktu kita terbatas untuk komunikasi langsung dengan anak-anak. Kalau ini diterapkan, mungkin akan menambah hubungan emosional antara anak dengan orang tua. Kami punya program yang namanya 1 jam berkualitas tanpa gadget, tanpa gawai dalam keluarga, yang kami luncurkan di bulan Ramadan 2025 yang lalu. Jadi ini kolaborasi dengan berbagai kementerian, paling tidak pada saat buka puasa 1 jam itu mereka ngobrol tanpa gadget. Jadi ini untuk menumbuhkan hubungan emosional antara anak dengan ayah dan dengan orang tuanya. Kemudian di Hari Anak ini kami juga menyarankan di sekolah-sekolah, di kelurahan-kelurahan itu ada permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Kenapa kami menawarkan permainan tradisional? Karena kami melihat permainan tradisional ini secara filosofis sebagai pembangunan karakter anak Indonesia. Jadi kalau anak itu sekarang kan nggak bisa dilarang, jangan main gadget, nggak bisa. Tetapi kita harus memberikan solusi alternatifnya apa? Ya seperti kita dulu waktu kecil lah, main apa ya, main karet, petak 5, terus yang tek gini gitu, itu kan bareng-bareng gitu, itu kan fisik. Ya. Nah, anak-anak kita sekarang kan dia mojok di rumah, ketawa-ketawa sendiri, menang-menang sendiri, dan anak sekarang tuh human relationnya tuh sangat berkurang karena dikomunikasi dengan gadget. Dia bisa mengatur, dia selalu menang, sehingga ketika dia bertemu dengan teman-temannya dia selalu dalam posisi saya harus menang. Jadi dengan permainan tradisional ini tanpa sengaja kita juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Saya yakin anak-anak kalau bermain nggak pernah nanya, kamu agamanya apa? Ya. Nah, jadi ini menurut saya penting sekali bagaimana mengalihkan anak-anak tidak bermain gadget aja, tapi bagaimana ada aktivitas bersama.